itu puasa Syawal ada 3 pelaksanaan. Terserah mau lakukan yang mana, salah satu di antara ketiga. Mau dengar? Cara pertama, bayar qada dulu, belakangan 6 hari. Alasannya karena qada wajib, 6 harinya itu sunat, maka dahulukan yang wajib, belakangan yang sunat. Cara pertama. Cara kedua, lakukan sunatnya 6 hari, qadanya lama, bayarnya 11 bulan. Ya, daripada tidak selesai-selesai, maka lebih bagus sunat dulu 6, kemudian qadanya nanti bulan berikutnya. Sudah berapa cara? Cara ketiga. Cara ketiga, kalau ada qadanya 4, aniat kalah pakai 4. Ada juga nazar tinjak 2, aniat tinjak nih 2. Sudah berapa? 6 pura nih. Jadi qadanya terbayar, nazarnya lepas, pahalanya didapat 1 tahun. Karena hadisnya bilang, man shoma ramadhana thumma atabahu sitta min syawali kana qasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahala 6 hari itu 1 tahun puasa. Puasa apa? Rasul bilang hanya puasa. Kalau begitu puasa apa saja, mau puasa qada, mau puasa nazar, mau puasa kafarat. Kalau jumlahnya 6, maka meraih pahala 1 tahun. Apa ya? Takkan enjo cara ketiga nak laku gawukan lamur rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a illallah wa ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Apakah malah-malah ada calon mati? Kalau calon haji bagus-bagus didengar. Calon mati, ya Allah ya Rabb. Tapi mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa yang namanya kematian. Sebagaimana yang dibaca tadi yang di Marwat, saat sakaratul lahak, datang sakaratul maut dengan hak, dengan benar. Ada orang kita lihat sakarat, menurut penilaian orang siksa. Ada juga orang sakarat, menurut penilaian orang tidak siksa. Padahal yang dilihat itu siksa belum tentu siksa. Dia bilang, saya lihat sakarat, tangannya gerak, kakinya gerak, lusa kikucini sesana, padahal rajin berjamaah di masjid sana. Kenapa Bapak Ibu ngomong bahwa siksa? Belum tentu. Dia bilang tangannya terangkat, kakinya gerak. Boleh jadi karena dia sudah menonton surga. Terus sekali melupa tama, mereka tidak pada buku nyawana. Melo ni lupa matama na kedi panasu nyawana. Sudah pingin loncat masuk, tapi rohnya belum berpisah dengan tubuh. Makanya tangannya gerak, kakinya terangkat, susah kelihatan.
Padahal tidak susah. Apa bedanya Bapak kalau menonton sepak bola di televisi? Biasa bejain gasa patudu. Kenapa? Dia pingin supaya bola itu masuk. Gitu juga itu. Jangan berkata si anu tidak sambayang mengkasanan lah kunci di waktu namadang. Si anu sih tidak sholat, tapi waktu sakarat tenang-tenang saja. Oh, kira-kira nulik mamu di sikopura sa Malaika ka. Uran di siyo. Napada kakak batu maka di Malaika. Giyok aku terpas sa sandang. Makanya jangan menarik kesimpulan. Kalau dalam kitab, kalau pingin melihat tandanya orang selamat, tapi ini tanda. Tanda itu kadang kejadian, kadang juga tidak kejadian. Tandanya mau hujan kan langit gelap, ada guntur, ada kilat, itu tanda. Tapi belum tentu hujan. Begitu juga. Sampai memang di baterai sudah gelap aja secara. Tandanya adalah dengarkan bicaranya sekampungnya, sahabatnya, handai tolan, orang yang kenal sama dia. Kalau mereka pada berkata orang baik, itu tanda kalau orang itu selamat. 40 orang baik berkata orang baik mana sesalama 40. Tapi yang ngomong orang baik bahwa dia baik adalah orang baik. Yang dimaksud orang baik adalah orang soleh. Syaratnya orang dikatakan soleh ada dua. Karakter perilakunya disuka oleh Allah, karakter perilakunya disuka oleh sesamanya. Itu namanya soleh. Kalau ada orang tahajud setiap malam, duha setiap hari, puasa sunat Senin Kamis, tapi banyak sekali bombe nah bombe mantuan gara-gara doya arisan. Mantua apa? Contoh ya. 40 orang soleh berkata orang baik mana seselama udah selamat. Nah karena gampang apa yang selama jauh kami paeng, karena lebih bagus mencari teman 1000 daripada musuh 1. Tapi tekan mati ada jaya musuhna sama alina mina secantik, alina mina sesogi, alina mina seketurunan baik-baik nah timpa barabanna si kobi kipu namanya tak sia nagaran jaya baju na yan, una pake, una tena pernah lepas sa cicilan na juga ako itu pulang tak sia baik panas sih dari cari dari terasa nak kerja orang sumpah ini nak serius pernah campur ke semento nasa baga cocok irobe pada sampur sebe astaga perungu soalnya ngomong tidak keras tahu lu mungkin agak apa teh nanelak binda kualeh nala sila binda na carita topi bepa na tahuin nala topi lang binda dan yang sering melakukan seperti itu ibu-ibu kaya makin tersinggung kate na ko kate ko kana kate ko kana aja ibu-ibu kan banyak ibu-ibu di luar negeri kelompok Columbus kelompok bungkus-bungkus angapa no rokok ki nak kena minta ya Ustaz siapa no bala nak kena ruak ngapa kena tujuan wali berarti halal 2 haram 5 masuk di pasar nah coba lesak atas setengah kilo dapat ada mali nak kena kaci astagfirullahaladzim saya ulangi sakarat keadaan dilihat singkat padahal panjang dia rasakan. Kadang juga kita lihat orang lama sakaratnya padahal singkat dia rasakan, tergantung. Apa bedanya kalau orang mimpi? Kita mimpi terbang ke Jakarta, padahal ke Jakarta kan 2 jam, padahal dia tidurnya ya 10 menit. Seperti itu gambarannya. Berapa umurnya almarhum? Masya Allah 72. Artinya 72 kita sudah tidak kaget lagi. Sebab itu umur Bapak hanya antara 60-70. Ini yang umum. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70. Antara 60-70 saatnya dipetik.
Maka bertanyalah kepada diri masing-masing, udah berapa tahun umurnya sekarang? Kalau udah pada posisi 60 tahun, oh, kan memang lagi perlu bahasa. Ya, karena udah saatnya dipetik. Udah saat. Oh, lo di atas 70 kurang, di atas 80 lebih kurang lagi, di atas 90 hampir kita tidak ketemu, di atas 100 sebalas sih maki buya. Nah, saya sarankan kepada seluruh yang hadir, yang posisi umur 60 tahun, lebih bagus jadikan wirid, baca setiap malam suratul mulki, tabarakalladzi biyadihil mulk. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkata barakah yang aku baca, mudahkan ketika aku sakaratul maut, jadikan kuburku terang, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Suratul mulk baca setiap malam. Bukan 60 tahun yang wiridnya domino setiap malam, domino pun seron aja. Yang kau bikin tahu masih kadang tak ruku kan. Baca suratul mulki. Satu. Yang kedua, ayo salat berjamaah. Yang pernah salat berjamaah 40 hari saja, 40 hari tidak masbuk, itu udah selamat dalam bahasa itu. 40 hari. Tanya dirinya masing-masing, udah pernah cukup salatnya 40 hari? Bukan hanya maghrib, termasuk duhur dan asar. Tuh 40. Jangan masbuk. Ada ibu-ibu ngomong kita tidak bisa cukup karena baru 17 hari kan lampu merah. Lampu merah stop dulu dong, begitu hijau nyambung. Persoalannya tangka sak disumpah di luru dan tidak pernah sembahyang. Karena mau kopi katanya sampo. Gitu. Saya ulangi, pingin selamat sudah dua teorinya nih. Suratul Mulki baca setiap malam, pernah salat berjamaah 40 hari, atau pernah sholat di Masjid Nabawi 8 hari kali 5 sholat. 8 kali 5 berapa? 40. Orang bilang arba'in. Makanya kalau orang berangkat haji, pertanyaannya adalah arba'in mukogah itu 40. Oh, terlalu banyak rahasia-rahasia. Kalau dibongkar itu kenapa angka 40 subhanallah. Yang sakit-sakitan, yang membaca doanya Nabi Yunus 40 kali selamat itu. Man qala fi maradihi, siapa orang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni apa? Kuntu atau kuntum atau kutu, tinggal di checklist. Kuntu, kuntum, kutu. Tugasnya Ustaz Haidir ya loh. Makanya ibu-ibu buat di situ kelompok-kelompok fasoha di masjid, memperbaiki bacaan, buat di situ kelompok tahsin, ngaji. Karena itu Al-Quran bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau kemana dengan mau cemana orang masih ngerti. Mau cemana? Oh, orang paham. Mau kemana? Orang paham. Al-Quran tidak boleh gitu. Panjang pendeknya saja berpengaruh. Coba tuh enaknya di Marwadi dengar mengaji, karena semua benar. Pasalnya bagus, tajwidnya mantap, lagunya apalagi. Jadi enak. Sama kalau kita sholat, kalau imamnya benar, lagunya mantap, kan enak kita tarawih di belakangnya. Makanya enak Ustaz Takwa imam, karena betul. Aku tahu poso, totoan menre, gigitan lumawi, ruah goyang seriru talaka. Apa kata abir masih ini mengkali. Allahku apal, oh lala. Ya lalu pasti bu bilang tidak mau nak gue tarawih buku. Tapi kalau suaranya lantang, tajwidnya bagus, lagunya mantap,
itu menarik orang. Maka salah satu cara memakmurkan masjid, imam perbaiki, bukan azan, perbaiki cleaning service, perbaiki jadi masjidnya bersih, tukan azan bagus, imamnya mantap, mic-nya tenana ciu. Ya. Nah, bagaimana supaya imamnya gaji sare doe? Iya. Sare doe. Siapa di sana yang paling banyak, paling bagus lah, musik celengan nama sih ke sarean nih. Nah, karena nyaman tuh katanya mau pengen imam. Saya di dekat rumah di situ di Teguh Umar, coba tanya di situ. Karena saya ketua lap musik turun ke lap musik, nggak perlu lap kamar, lap musik. Itu saya suka kalau bilang orang saldo minus, mantap. Itu ke minus. Bahkan saya bilang, saya berkelakar. Saya bilang seandainya ada anggota jamaah sana rajin nama berjamaah, harus sekali begini nanti naganda doina alea mencelengan masjid. Yang penting umumkan itu lalu jumagi. Karena 9 juta disumbangkan kepada salah seorang anggota berjamaah, harus sekali begini nanti naganda doina. Yang penting jangan sebut nama anak, kadang gampang pilapas sih. Dicarikan metode. Kasih pun itu masih berjamaah. Ibu-ibu pergi juga salah berjamaah ibu-ibu. Kenapa sih tidak ikut? Dia bilang ada orang pidato Ustaz, katanya ibu-ibu lebih afdol sholat di rumah dibanding di masjid. Pidato kutu ya tuh, pidato kutu. Lu surat apa lagi mari masih belum tentu lampai. Betul dah? Kalau ibu-ibu lebih afdol di rumah dibanding di masjid, ngapain pergi umroh? Buat apa pergi haji? Mau tinggal di hotel saja terus dan tawaf di mall, cari paci Cila, Nivea, Krem 21, White Diamond, Bulgari, Boss, Flower, Kenzo. Karena apa Ustaz kan? Teka mah tidak apa lagi. Astagfirullah. Itu hadis wanita lebih afdol di rumah sholat dibanding di masjid. Itu yang dimaksud wanita yang banyak kesibukan, suaminya tidak ada di rumah, anaknya bersusun. Nah, tiba kau berjamaah urus anak nu. Ngapa bersusun anak-anak? Karena 2 kali melahirkan setahun. Ya adalah Januari nih, Desember nih, mantap mau ke susu mau bersihkan. Tapi kalau tidak seperti itu, ngapain tidak ke masjid? Ngapain? Orang yang pernah salah berjamaah 40 selamat dalam barza. Agar gampang nanti Ustaz, kami pun gampang nih. Jadi trik-triknya untuk selamat di akhirat banyak. Makanya kata Jibril, ya Muhammad, seluruh umatmu masuk surga kecuali yang tidak mau. Kenapa? Karena terlalu banyak caranya gitu. Tapi ingat, biar salah berjamaah setiap hari, baca doanya Nabi Yunus, bagus sekali sama orang. Tapi mendurhakai orang tua, apalagi mama. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak bisa. Banyaknya orang mendurhakai orang tuanya. Kemarin dikunjungi semua orang SMS di WA, tapi yang makna woi Pak, kalau mau gitu Pak dongeng Indo ya tuh lagi sogi. Kalau bukan doa mama bagaimana mau kaya? Woi yang pejabat, kalau mau jadi pejabat tuh doa mama itu. Tapi terkadang dilupakan. Hanya istri yang diservis terus, dibelikan talak keluarga 2 juta, nampak makna belian cakar, ladoraka. Kalau istrinya sakit-sakit, rumah sakit Siloam, rumah sakit Pertamina, Bainena. Tapi Indo nama telepon, kadang talung bulan mata rokok, sarjang konon dewi nuir kama puskesmas.
Agar sengana anu itu mah dosa kaya di rembe. Namu hidung waina. Agar dia pamina tidak berubah agar sampai dong paliasa. Daun salo, daun sabiroto, kumis kucing, kumis singa agak pawang ini. Ladoraka. Ya kubay na rumah sakit Pertamina sisanain doon kumis kucing na sapat. Astagfirullah. Ladoraka. Lokasi di Jalan Sulawesi na repasa si Otona karena dia lihat di situ toko buah. Sehingga lagi beli buah lengkeng Australia, apel Italia, jambu Bangkok. Untuk siapa? Istri. Indo na agad liang ni choping 10 kilo malutong manang isi mandri pagka Indo na buhapan na nga pra kachikapan na ka na anggur bugis na pra kachi na ka na tiri mo na budget tinawa na astagfirullah talo mo na musog ito ka masipadong ang Indo ya tu doa mama. Makanya yang masih hidup mamanya bersyukurlah masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Yang masih hidup bapaknya bersyukurlah masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Di suatu saat bapak dan mama tertimbun tanah di pekuburan baru kita menyesal. Almarhum umurnya 70 lebih. Tidak kaget lagi orang. Tidak kaget. Saya dengar tadi sudah haji. Alhamdulillah. Artinya tidak menasusai anak-anaknya. Seandainya belum haji saya akan berkata hajikan bapakmu. Tapi kan sudah haji. Masih banyak di sini belum haji. Kenapa belum haji? Tidak doi, balukan puntota, balukan ini. Tidak cukup, balukan balata. Ya, kalau 4 rumah dijual 1 kan masih ada 3. Puna sirit ya, aku iya. Ya Allah. Kalau umur 50 tahun saya tidak sarankan mendaftar lewat reguler. Kenapa? Estimasi 40-an tahun ke depan baru sampai gilirannya. Jadi kalau 50 tahun umurnya memang ke umroh, pergi umroh. Ya 40 tahun ke depan kira-kira sudah selesai takziah malam ke-7 belum terbang. Kalau masih hidup mah bicara Cina nih utuh lokan umrah lokan. Ini almarhum sudah haji alhamdulillah. Tapi saya mau ingatkan anak-anaknya. 1, betoga gakalana puasana bulan Ramadan. Kalau seandainya ada qadanya itu dibayarkan. Mamma tawa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa orang meninggal dan ada puasanya maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Ada saya takziah bu, saya bilang woi gak punya kalana bapakmu nak kana nih ustaz. Bukan siapa nak kana 29 hari. Bukan ribu mau kontak bayar. Ya itu mesti ditahu semua yang kayak begitu itu dipuasakan. Ada yang bilang Ustaz kalau hanya 4 kali kodoknya 4 tapi anaknya juga 4 ini 4-nya kita sering lah ko satu bangun sahur sengaja aku puasa besok puasa kodoknya bapak saya udah lepas karena pun naruh aja kalana nampak apa anaknya aku lagi puasa 10 Ustaz tapi kulai laku tuh masa puasa setengah. Saya ulangi, jadi anak-anaknya kalau toh ada qada puasanya orang tuanya dipuasakan. Tuh, paham sampai di situ? Yang kedua, anak-anaknya almarhum saya sarankan itu orang tua meninggal disedekahkan, hukumnya sunnah. Sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Apa model sedekahnya tergantung kemampuannya, air minum,
plus kue itu ada di sana. Tidak mampu, air minum saja. Pakaian-pakaian bekasnya yang masih layak pakai sedekahkan, yang layak pakai, karena kadang juga ada orang yang bersedekah tidak layak pakai. Nah karena pasarnya misal lagu na bapak kira mana ke warna lele nga naruan di kucing kira di pesedekah. Nah kadang tuh lagu soalia bangkin siapa yang mau pakai panjang sebelah kaki, artinya sedekah yang layak pakai gitu. Nah kemarin nonton saya pidato, saya bilang yang sudah meninggal orang tuanya bawa buka puasa ke masjid, niatkan pahalanya, ya Allah pahala buka puasa ini pahalanya untuk mamaku almarhumah Anu binti Anu, sampaikan pahala kepadanya dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut, ampunkan dosanya mamaku, ampunkan juga dosaku gitu tuh. Tapi nanti ada pahalanya kalau kue itu dimakan. Kalau tidak dimakan tidak ada pahalanya. Dia mesti dimakan. Kemarin Ramadan saya ngomong, woi tukang azan jangan cepat kau kamat. Lihat ke belakang, orang masih makan jangan kamat. Sabang kata tuh Pak Bang gila pepe. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La pepe tuh ye. Napa si polo di mepat taripang. Si polo magempu mu pilih-pilih. Nah kamu ini lah pepe, kalau kau mati sholat terpaksa. Amin tetong lagi. Sabat tu udah kicara lihat apa nih masiri. Terpaksa kita juga berdiri, magempu pilih. Usolli fardhul maghribi taripang. Gara-gara lah pepe. Makan kawasan roh, lihat orang masih makan, tunda kamatnya. Saya di Mekah kemarin, saya lebaran di Masjidil Haram kemarin. Di Mekah saya makan sampai kenyang betul, baru di kamar. Ini tosil jumpa anda gila pepe, napi si pukul na kamar ini. Tapi biarlah Ramadan telah berlalu. Ya sekarang tinggal puasa Syawal. Tadi saya bawakan pengajian maghrib. Saya bilang itu puasa Syawal ada 3 pelaksanaan, terserah mau lakukan yang mana, salah satu di antara ketiga. Mau dengar? Cara pertama bayar qada dulu, belakangan 6 hari. Alasannya karena qada wajib, 6 harinya itu sunat, maka dahulukan yang wajib, belakangan yang sunat. Cara pertama. Cara kedua, lakukan sunatnya 6 hari, qadanya lama, bayarnya 11 bulan. Ya daripada tidak selesai maka lebih bagus sunat dulu 6, kemudian qadanya nanti bulan berikutnya. Sudah berapa cara? 2. Cara ketiga kalau ada qadanya 4, aniat kalah pakai 4. Ada juga nazar tinjak 2, aniat tinjak nih 2. Sudah berapa? 6 pura nih. Jadi qadanya terbayar, nazarnya lepas, pahalanya didapat 1 tahun, karena hadisnya bilang man shoma ramadhana thumma atabahu sitta min syawali kana qasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahala 6 hari itu 1 tahun puasa. Puasa apa? Rasul bilang hanya puasa. Kalau begitu puasa apa saja, mau puasa qada, mau puasa nazar, mau puasa kafarat. Kalau jumlahnya 6, maka meraih pahala 1 tahun. Ngapain? Takkan ini cara ketiga nak lagu gawukan lamur rugi. Tapi kalau niat sunat tidak mungkin terbayar qada, ya kan? Nah, itu tadi salah satu alasannya lagi. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fa shalla fihi ka ajri umrah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalam, maka pahalanya seperti umroh. Sholat apa? Rasulnya bilang sholat,
Kalau begitu masuk tahiyatul masjid salat umroh, masuk salat wa umroh, masuk salat sunnah tobat umroh, masuk salat sunnah tahajat umroh, salat apapun kau lakukan di dalam nilainya umroh. Gini juga dong, puasa apapun kamu lakukan dan jumlahnya 6, nilainya 1 tahun. Tuh. Apa ibu? Nyata apa kemarin? Niat sunat. Ini buat niat kadai. Cocokin dia lapor lagi. Yeah. Saya juga niat kodok kemarin 1. Kenapa? Ada kodok saya. Kenapa kodok Ustaz? Halangan nggak? Itu halangannya garing nggak? Saya terbang ke Saudi Ramadan. Kalau saya puasa mesti menambah 6 jam. Iya kan? Mengapa nih sekali ya? Sementara Allah firmankan dalam Al-Quran, marudun awala safarin baidatun min ayamin ukhor. Sakit, musafir, ganti mako di luar Ramadan. Maka saya mengambil, saya musafir, saya tidak puasa. Niat tong ngejuk puasa ini. Begitu nalihat jamnya, birin dibuka. Jam 6. Sinampai na ciniki mo, biri pusa. Begitu jam menang, nalim kerese-kerese na. Mura sa. Oi, bu, mau apa? Nakadang, buka. Buka apaan? Nakadang, sudah jam 6 lewat. Asing ko sabihin nito jendelanya pesawat ka. Joy, mata na luar atin. Joy. Nakadang Makassar, buka. Kalau begitu sampai menggarib itu, mau kupakai pun ada pergi. Matahari itu di atas Jadi bagaimana ini? Tunggu tenggelam itu matahari baru buka. Apa tenggelam? Saya bilang 6 jam kemudian. Negara kapinsan begitu kan. Itulah sampai agama bilang musafir ganti puasamu di hari lain. Bukan jam 6 sekian kau buka. Saya ulangi, kalau ada kata puasanya almarhum bayarkan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Kemudian sedekahkan. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau anaknya memungkinkan patungan daftar namanya di masjid sebagai salah seorang penyembelih hewan kurban. Bolehkah begitu? Boleh. Ada yang bilang, Ustaz, kalau natanya ke orang apa hadisnya, saya menurut tadi pokok nanti bapak sinulungan. Iya, karena ini kan bukan pengajian hadis, bicara takziah. Kalau pengajian hadis itu panjang, dulu zaman, panjang waktunya. Tuh. Jadi orang yang telah meninggal boleh didaftar namanya penyembelih hewan kurban. Tapi berkata ulama fikih, ada 3 sembelihan tidak dimakan. 1 sembelihan kurban buat orang meninggal, anak-anaknya, ahli warisnya jangan makan, sedekahkan semua. Yang kedua, sembelihan kurban nazar. Tahu nazar? Apa? Tinja. Kurema tinja maka daw puang. Kung ito kasi najaji mak bayi nila kayiku Pak Melo si mak bayi. Magkuruba ka contoh mi. 2 nih. Yang ketiga, sembelihan dam haji, dam umroh, tapi dam pelanggaran. Kalau dam bukan pelanggaran, itu makan. Contohnya, ngambil lagi tamattu. Tamattu itu dia dam, boleh makan, karena itu bukan pelanggaran. Jadi dia tuh dia ngaji apa itu agama. Ada yang bilang, Ustaz katanya tidak boleh dimakan daging dam. Iya, daging pelanggaran. Tapi kalau dam tamattu boleh. Nah, makanya belajar manasik jangan sembarang. Kapan guru manasik lebih afdol ngambil haji ifrat, baru kloter pertama. Kemudian yang kedua dia bilang, di saat orang memakai pakaian ihram tidak boleh sikat gigi. Nabalas mesti tahu. Kenapa kloter pertama? Nanti tahallul kira-kira 23 hari akan datang. Berarti 23 hari tidak pakai sikat gigi. Mulai mau macawa kira-kira kan masih. Iya Pak guru mana sih ya?
Kemudian yang ketiga, tidak boleh membunuh. Memang ada tidak boleh membunuh, tapi jelaskan apa yang tidak boleh dibunuh, bukan secara umum. Sampai nyamuk di situ, nyamuk di kulitnya, karena tidak boleh membunuh. Nah sepul, agak kok dibilang ada nyamuk tetek lalu nih. Nah karena membunuh dikecualikan nyamuk, lipan, kalajengking, ular, kutu. Tapi jangan sengaja cari-cari kutu. Keluar kutunya jalan sore-sore, dia tangkap kutu. Tidak boleh membunuh. Nah taruh lisu. Elah rantas pergi. Astagfirullah. Sampai saya bilang, ini kan musim manasik. Jangan sembarang yang diundang manasik, orang tidak mengerti masalah. Perlu tuh deh jatuh satu orang pintar tapi tidak pernah praktek. Yang kedua pernah praktek tapi tidak paham. Yang ketiga sandro-sandro, dukun-dukun panggil, terpaksa ibu kedukunan dipawangi. Kalau kau keluar di anak tanggamu lalu mau menginjakkan kaki di tanah, parese na pasetnu. Kalau belum kuat kanan, jangan kau turun. Maka lama di situ. Apa dia bilang belum kuat kanan. Tongkok ke kirian apa tongkok? Gampang aja. Guru Sandro. Begitu jalan lagi digorasi, oi gilik ko. Muite copok bolamu. Guru Sandro terpaksa gilis itu copok bolana. Jok kamu terus selonga diolona selonga. Bagatang mabuako. Guru gak gini. Astagfirullah. Sampai lagi di Jeddah kan aseng. Asa baca di YWE pandoangen. Oh Allah Ta'ala. Engkau nak mayehe pula di kampung mabelai. Matiwi dosa temakai gana. Ya manenna dosa ku tiwi werengi ne ku Siti Hawa. Kani po Allah Ta'ala puro-puremu iku madoraka na pa Siti Hawa mo gupu dosa. Jadi kalau ada di sini beberapa kata Rasul, jangan sembarang dipanggil itu. Mesti tahu persis itu bicaranya haji, bicaranya umroh. Saya ulangi, almarhum sudah haji. Kemudian tinggal anaknya, bayarkan qadanya kalau ada, sedekahkan kalau memungkinkan, kurban hari raya Idul Kurban kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kenapa paksakan diri? Kan gitu. Kemudian yang ibu-ibu, kalau suaminya ibu tahun kemarin berkurban, mestinya ibu lagi tahun sekarang. Jangan masa bodoh. Katanya kalau suamiku didaftar, saya istri juga dapat pahala. Betul dari segi pahala, tapi dari segi syariat, kapan bersyariat? Yang dimaksud syariat itu yang melaksanakan. Al-Baqarah bisa bain untuk 1 ekor sapi 7 orang. Yang 7 orang itu yang bersyariat. Nah sekarang, pernahkah namanya ibu salah satu di antara ke-7? Dia bilang belum pernah. Suamiku terus, berarti suaminya ibu bersyariat, ibu belum. Ya. Nah contoh lain lagi, bersyariat baca Quran, baca mulai dari huruf pertama sampai huruf terakhir yang 30 juz itu namanya syariat. Tapi kalau hanya kejar pahala khatam Quran, cukup membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, itu sudah dapat pahala khatam. Tapi kita mau syariatnya haji, syariatnya umroh, mesti berangkat mengitari Ka'bah. Tapi kalau hanya mau pahalanya haji, cukup di masjid di sana. Man shallal fajr fi jamaah, siapa orang yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah ta'ala hatta tatlu syamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat, salat isyraq karena matahari sudah syuruk, ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Apa tidak perlu ke tanah suci lagi karena sudah dapat pahala haji? Ini pahalanya dapat, tapi syariatnya mesti mengitari Ka'bah dan dituntut orang melakukan syariat. Maka berangkatlah haji atau berangkat umroh. Paham sampai di situ?
Terakhir saya sampaikan, bohong si dingin semua. Terakhir saya baca dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ternyata itu roh ibu di alam barzah. Ini kan alam dunia namanya, atau alam syahadah. Sesudah alam ini namanya alam barzah. Nah, di situ bicara roh. Di sana itu dibaratkan pohon kayu besar, lalu ditangkainya pohon itu. Disitulah bertengker roh-roh, seperti bertengkernya burung-burung, dan roh-roh itu pada bicara. Akan sirnya, woi, nampak dulu kucing ini, siapa dulu batu? Akan si bangun. Nah, ini berarti orang mati baru, ya kan? Orang mati ini berkata, kemana nganu ya? Kemana nganu? Wah, sana gagana balanan tuh. Dindingnya saja emas, kursinya masya Allah, pokoknya tidak pernah kita lihat seindah itu. Macodok si Rosedi, nah karena kulit nadi padahal banyak dan jeruk, pabutur pakunci. Mete si Rosedi, nah kan dia tahu sebelum meninggal tahu baki. Saya biasa lihat di masjid menangis sendiri. Nah, artinya adalah sekalipun bagaimana banyaknya dosa yang pernah engkau lakukan tapi engkau tobat, maka rumahmu mestinya amat jelek karena rumah api diganti dengan rumah kebahagiaan. Ya, lu contoh makutana si Rosedi, oi, bagaimana beritanya anakmu kau dari dunia? Dia bilang, alhamdulillah syukurku ada yang kirim buka puasa, karena dia bawa kue di masjid, dia niatkan pahalanya untuk orang tua. Ada anakku kirim Fatihah untukku, ada anakku kirim Qul Huwallahu Ahad untukku, ada anakku kirim Yasin untukku, karena mereka pada ngaji dia niatkan untukku. Ada roh langsung menangis histeris. Ditanya sama roh yang lain, woi kenapa kau nangis? Dia bilang, 7 anakku pilari, apa perambutan lupa kunci. Dia gak beringerang, dia gak puasa, dia gak masuk pajang. Bahkan rumah yang aku tinggalkan perkara di pengadilan gara-gara itu rumah. Maka woi malaikat kembalikan aku, melo kasih lisu karena masih semat terus. Seperti itulah gambarannya roh-roh di situ. Dan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seandainya dibacakan Quran itu punya pengaruh kepadanya. Ini Ibnu Qayyim. Makanya jangan hanya baca Ibnu Taimiyah terus. Silakan baca Ibnu Taimiyah, tapi baca juga Ibnu Qayyim, muridnya itu Ibnu Taimiyah. Jangan hanya baca Imam Malik terus, baca juga Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Semakin banyak dibaca, semakin terbuka wawasan. Jangan Ibnu Taimiyah saja satu rujukannya. Kapan tidak Ibnu Taimiyah langsung bid'ah, musyrik, neraka. Pelan-pelan sah kok ngapa rasanya neraka ma'amu. Pelan-pelan. Ada yang tantang saya itu di media, di medsos. Saya jelaskan tentang baca Fatihah buat orang meninggal. Wah, dia kritisi saya. Amrul Amri perlu menambah ilmu. Pas santomi rorok bukan aktif tahu. Karena ada yang nanya, Ustadz bagaimana baca Fatihah? Saya sudah lakukan. Ada orang tidak setuju, ya tidak setuju. Sanam aku. Ya tuh muiro kak, betul dah. Coba angkat tangan di sini yang tidak mau dibacakan Fatihah, di tanda memang minta jalan. Ada yang pernah telepon, halo Amrul Amri, yo saya kenapa? Ustaz, saya ada di pekuburan, apa saya lakukan? Bukan bacanya Fatihah. Nah, karena sampai di itu Ustaz, bukan pernah tenang tapak. Sekali kau mau mati, aku baca kau Fatihah. Kalau tidak sampai, buku keberatan. Sabaran Ustaz kau ya sabaran. Nanya dijawab penantang sekali, tidak usah nanya. Itu. Jadi begini saja intinya. Yang mau dibacakan Fatihah, pesankan anak-anaknya dari sekarang. Nah, nanti kalau aku meninggal, baca-baca nggak Fatihah, anakku berapa sumpah aja. Baca nggak anak Qul Huwallahu Ahad, aku berapa sumpah aja. Ada keluarganya istri saya, orang Buni. Waktunya tenggelam kapal Tumpu Mas. Ya, Tumpu Mas dulu. Ditarik kesimpulan sudah meninggal juga dia.
karena sudah sekian hari kan tidak ditemukan. Maka keluarga di Bone menarik kesimpulan sudah meninggal. Maka yang dilakukan baca Quran, khatam Quran setiap malam. Ditemukannya orang undi-undi. Ternyata di nama teh salama hadir maturok. Diwawancarai. Dan setiap matahari itu mau tenggelam maghrib, gembira sekali perasaan saya, dan tidak ada sama sekali rasa lapar dan tidak ada rasa haus. Magi sementara dibacaannya Quran itu. Ini baru gambaran dunia. Yang kedua, Ustadz Jamaluddin Maros yang qari itu, yang qari dulu. Saya bicara langsung dengan Ustadz Jamaluddin tentang Fatihah. Diumumkan di Masjid Al-Markas Maros bahwa berpulang ke rahmatullah Ustadz Jamaluddin, padahal Jamaluddin lain. Yero protokole Ustadz Jamaluddin qari maksud itu diumumkan. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Membacakan suratul Fatihah Ustadz Jamaluddin. Udah membacakan Fatihah, Pak Bupati yang pertama sampai di rumahnya Ustadz Jamaluddin. Nah, pada tertutup paling bola iya. Tetap mau tetangga Pak Bupati dulu naketok. Assalamualaikum. Anda buka pintu Haji Jamaluddin buka pintu Pak Bangka Pak Bupati. Apa selalu udah dibaca Fatihah. Makanya Pak Bupati Jamaluddin ini gak paling mate. Disitulah Jamaluddin bilang, pantas tadi itu seumur-umurnya saya tidak pernah saya merasakan perasaan seindah itu. Enak sekali perasaan saya, plong rasanya dada ini. Dan saya tidak bisa menggambarkan seperti apa nikmatnya perasaan saya tadi. Itulah waktu dibacakan Fatihah di masjid. Ini contoh konkret ini. Jadi begini ya, mau dibacakan Fatihah pasangan anaknya, yang tidak mau dibacakan Fatihah karena ada berkata bid'ah, apa setoki maka aja lalu membaca nggak Fatihah. Itu periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Saya pernah ziarah kuburnya Imam Bukhari, Bu. Itu di Uzbekistan, di Tashkent. Tidak pernah orang berhenti baca Yasin di kuburnya Imam Bukhari itu. Tidak ada orang komplain. Tidak ada. Tidak sama di Makassar. Ngaji orang Yasinan malam Jumat bid'ah. Tidak. Berhenti lagi ngaji. 10 menit tahun magen-gen. Kemarin ada yang nanya sebelum Ramadan, Ustadz ada hadisnya itu ziarah kubur menyonson Ramadan? Kan banyak orang pergi ziarah kubur. Betul enggak? Saya bilang tidak usah hadisnya itu, kau cari yang kau cari. Ada hadisnya Ustadz ke Bantimurung sebelum Ramadan. Ya, ke Tanjung Bira. Orang ke kuburan musafah di sana. Ya Allah, itu ke kuburan mengingatkan engkau kepada kematian, sholat, engkau taraweh. Betul kan? Saya rasa inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Allah wa'ala bisawab. Kita baca Fatihah untuk almarhum nikah sanaidir Haji Muhammad Rohim bin Muhammad Toha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffa 'alal Islam. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.